Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jumat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jumat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga Jumat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jumat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaan untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja, Selasa, Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat bisa menghubungi langsung staf BPH atau konster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Kebaktian Minggu 2 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Hari Pendidikan GKI Pimpinan Kebaktian Pendeta Novia Sari STH. Kebaktian Minggu 9 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Pimpinan Kebaktian Pendeta Walter Supa MDip. Kebaktian SPB Selasa tanggal 4 Mei 2021 tempat keluarga Dr. Andes Effendi Iban, alamat Jalan Giobos 20, Perumahan Victoria, petugas Pendeta Walter Supa MDip. Penatua Dr. Andes Endral Gandhi pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kunjungan pelayanan Jumat rumah akan dilaksanakan di tempat pertama Rebu 5 Mei 2021 tempat keluarga Sonon Gawe, alamat Jalan Giobos Induk pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, Sabtu tanggal 8 Mei 2021 tempat keluarga Kilat SH, alamat Jalan Giobos 20G pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Spiper Jumat tanggal 7 Mei 2021 tempat Gereja Batang Pembelum, petugas Pendeta Walter Supa MDip pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga Jumat dalam minggu ini dari tanggal 2 sampai dengan 8 Mei 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga Jumat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita Jumat ini. Keputusan hasil sidang kedua Minggu 28 Februari 2021 adalah memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu yuran Jumat 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Untuk pelaksanaan program pengadaan Ginset Majelis Jumat GKI Batang Pembelum mulai Minggu 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu. Membagikan kartu dana komitmen Jumat untuk pembangunan Gereja Batang Pembelum Jalan Telawang sebesar 1 juta per kakak. Melaksanakan kegiatan kunjungan Jumat rumah. Bagi warga Jumat yang belum masuk WA Group ke GKI Batang Pembelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya,
Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat atau melalui rekening Gereja Batang Pambelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pambelum kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh Badan Pelaksanaan Harian Majelis Jumat GKI Batang Pambelum. Namun, apabila permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diinformasikan bahwa calon penetua dan diakon yang sudah mendaftarkan diri dan menyerahkan formulir ke Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Gereja Batang Pambelum untuk ditetapkan sebagai penetua dan diakon adalah sebagai berikut. Kristina. Yang kedua, Lili Resin SPD. 3, Gunawan Jaya Putra. 4, Ina Elvina. 5, Elta Koranika. 6, Lara Logensa. 7, Deliana Midil Ranggan. Badan Pelaksana Harian Majelis Jumat GKI Batang Pambelum masih memberikan kesempatan kepada anggota Jemaat Batang Pambelum untuk mendaftarkan diri sebagai penetua dan diakon sebelum akan dilaksanakan pembekalan penetua dan diakon. Untuk pembekalan penetua dan diakon akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 dan pentabisan penetua dan diakon akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001. Diinformasikan kepada seluruh Jemaat Batang Pambelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2021, Spiper Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus Spiper Batang Pambelum memohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pambelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua Spiper Batang Pambelum Penetua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah dan bergabung menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pambelum untuk keluarga Berto, Ranti, istri, Nova Emilia anak, Yandi anak, alamat Jalan Giobos 20B. Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pambelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu di rumah-rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian berita Jumat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Segala puji syukur bagi Allah sumber segala hikmat dan pengertian yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Hari ini kita berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Apangelis yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir.
Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya terkandung nilai kerjasama dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan sendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Teknologi untuk Mengembangkan Dunia Pendidikan, kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Apangais dengan tema Kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia menjadi terang di tengah kegelapan. Pengetahuan dan hikmat seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amsal 111 ayat 10. Mari kita berdiri memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 280, bacaan pertama takut akan Tuhan. Sementara itu petugas pendeta, penetua, dan diakon masuki ruang ibadah. Panggilan beribadah. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang itu jalan kehidupan yang melindungi. Kita terima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Jemaat, kami undang kembali untuk menyanyi dari PKJ nomor 97, bait yang pertama dan yang ketiga. Roh Kudus kuatkanlah kami. Saksi
saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus sekarang di kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Litani syukur dan pengharapan yang kita ucapkan secara litani. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu, selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi murid-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus serta percayakan bagi kami. Sebagai pendidik kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai pelajar kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga. Sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami mohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya.
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Amsal 15 ayat yang 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita sambut bacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 268 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, didik hanya impian orang tuamu.
jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nopio Sari STH, kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Kartono. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang menguatkan kita dan memberi kita pengharapan dan kekuatan dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan pagi hari ini pada Minggu tanggal 2 Mei untuk kita di tahun 2021 ini sesuai Almanak Nas yang telah ditentukan bagi kita, diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena kami boleh ada di rumah-Mu ini memuji dan memuliakan Engkau. Boleh memasuki di bulan Mei
hampir pertengahan tahun di tahun 2021 ini, itu semua karena karunia dan seizin Tuhan. Bila saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi kami saat ini. Urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-Mu ini ya Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing, dan nanti juga akan mengikuti ibadah ini melalui siaran tunda. Ya Bapa, berkati kami dan urapi kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pemikiran kami. Urapi hamba-Mu yang lemah ini juga, agar boleh berkata-kata dan menyampaikan segala sesuatunya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Dengan perikop di situ pokok anggur yang benar yang demikian untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi bangsa Israel pada saat itu, pohon anggur ini ada suatu pohon yang tidak asing dalam kehidupan mereka, dalam dunia pertanian mereka. Karena itu adalah sesuatu yang hari-hari mereka minum dan yang mereka makan. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa pohon anggur ini pun dijadikan sebuah gambaran hubungan antara Allah dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam Mazmur 80 ayat 9 dan Yesaya pasal 5 ayat 7, bahwa buah anggur itu digambarkan sebagai bangsa Israel, gambaran bangsa Israel yang dianggap sebagai milik Tuhan, sebagai milik Allah. Jadi bangsa Israel itu digambarkan sebagai pohon anggur, sebagai buah anggur kebun Allah dalam Yesaya pasal 5 di situ. Namun kita melihat juga dalam Yesaya pasal 5 ayat 4 dan Yeremia pasal 2 ayat 21 bahwa gambaran bangsa Israel sebagai kebun Allah, sebagai buah anggur milik Allah, yang menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel saat itu adalah bangsa yang gagal. Mereka bukan menjadi pohon anggur yang manis dan enak bagi Allah. Kalau Yesaya 5 ayat 4 dikatakan mereka menjadi buah anggur yang asam. Dalam Yeremia pasal 2 dikatakan mereka menjadi buah anggur yang liar dan busuk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tentu nas ini tidak asing bagi pendengaran kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini mungkin berulang-ulang kali kita dengar, berulang-ulang kali kita baca, dan berulang-ulang kali juga untuk kita renungkan. Pagi hari dikatakan bahwa Yesus menggambarkan, melambangkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar.
Yesus melambangkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya dalam ayat yang ke-1. Sekali lagi ini menggambarkan sebuah hubungan. Dan dikatakan dalam nas selanjutnya, dikatakan bagaimana peran murid-muridnya ketika Yesus menyampaikan, menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar kepada murid-murid saat itu. Ya. Maka Yesus menggambarkan di mana tempat murid-muridnya, di mana tempat pengikut-pengikutnya saat itu dan juga kita saat ini. Ya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa peran kita, tempat kita adalah kita digambarkan sebagai rantingnya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hubungan ini tentu ada sesuatu hal yang mau Yesus sampaikan bagi murid-muridnya dan untuk kita saat ini. Sebuah gambaran bahwa ia ada pokok anggur yang benar, ada suatu hubungan yang melekat. Sekali juga ada sebuah undangan dan ajakan bagi kita saat ini. Dalam ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di ayat kelima tetap, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tempat kita adalah gambaran dalam pokok anggur itu adalah ranting. Maka dikatakan hidup kita ini tergantung, hidup kita ini harus melekat pada pokoknya. Apabila hidup kita ini tidak tergantung dan melekat pada pokoknya, yaitu pokok anggur ini ya, atau gambaran Yesus Kristus sendiri, maka dikatakan ada konsekuensinya, ada akibatnya. Dikatakan bila kita tidak hidup di dalam Dia, tidak tinggal di dalam Dia, dikatakan maka kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi untuk berbuah. Bila kita tidak tinggal di dalam Dia, bila kita tidak melekat di pokoknya, bila kita tidak hidup di dalam Tuhan. Sebaliknya, konsekuensinya apabila kita hidup di dalam Dia, apabila kita melekat di dalam Dia, ya, maka firman Tuhan ini katakan, ya, kita akan menjadi dapat berbuah dalam hidup ini. Ya. Kita akan menjadi orang yang dapat berbuah dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang yang hidup berarti. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah gambaran sebuah hubungan sekali lagi ya. Pokok anggur yang benar ini ada sebuah hubungan. Yesus mengatakan diri pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya, maka apa hubungan kita kepadanya? Ya. Dan melalui hubungan ini sekali lagi kita melihat tinggallah di dalam aku ini ada sebuah undangan dan ajakan. Bagi murid-muridnya saat itu ketika Yesus menyampaikan firman ini, bagi pengikut-pengikutnya ketika Yesus menyampaikan firman ini, dan bagi kita saat ini. Tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku, sekali lagi kita dapat berbuah. Ya. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dikatakan situ, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Sebaliknya bila kita tidak tinggal di dalamnya, dikatakan kita tidak berbuah. Ada yang lebih parah lagi dalam hidup kita, dikatakan barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat betapa tergantungnya ranting dari pokoknya. Biasanya kita juga memahami ya bahwa sebuah tanaman, ranting ini tidak akan berguna, daun tidak akan bisa bertumbuh. Daun tidak akan bisa berbuah kalau ia lepas dari batangnya, dari pokoknya. Dan daun dan ranting akan bisa berguna ketika ia melekat, ketika hidupnya tergantung dari pokok ini. Ya. Kita melihat bahwa sebuah hubungannya luar biasa apabila kita hidup tergantung dan mau melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu gambaran dari diri Yesus ini dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau digambarkan Tuhan Yesus
melalui pokok anggur yang benar ini dalam hidup kita saat ini. Hidup tergantung. Kita ini tidak ada hidup yang lepas dari Tuhan. Tidak ada dalam kehidupan kita ini kemampuan dan kekuatan kita bisa memelihara hidup, bisa menikmati hidup, bisa bahagia, bisa mendapatkan damai sejahtera kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita dan hidup di luar Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada kita yang bisa merasakan ketika kita hidup di luar Tuhan kita akan bahagia. Ketika kita hidup tidak mengandalkan Tuhan kita akan merasakan damai sejahtera. Ya. Tetapi Yesus sekali lagi menggambarkan dengan hidup hubungan yang seperti ini, kita sangat tergantung kepadanya. Kita akan dapat hidup ketika kita mau melekat kepadanya dalam kehidupan kita. Ketika kita mau tinggal di dalamnya. Dan tentu ini adalah ajakan. Sekali lagi saya katakan ini ajakan. Mengapa saya katakan ini ajakan? Ya, ini adalah undangan Tuhan. Ya. Sebab kita pahami bahwa Allah itu adalah Allah yang bebas. Allah yang memberikan kesempatan bagi kepada kita untuk percaya dan tidak kepadanya. Dalam cerita di Taman Eden, Adam dan Hawa pun diberikan kebebasan untuk percaya kepada Tuhan. Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah mengatakan semuanya bisa engkau nikmati, tapi ada satu pohon yang tidak bisa engkau nikmati, yaitu pohon kehidupan. Itu ada sebuah, boleh saya katakan, kepercayaan, sebuah pilihan hidup bagi Adam dan Hawa untuk memilih hidupnya. Dan kita tahu ceritanya bahwa mereka lebih memilih hidup dan pilihan hidup bukan kepada Allah dengan mereka memakan pohon pengetahuan yang baik itu, dan mereka hidup dalam dosa. Dan saya percaya juga bahwa Allah dalam pokok anggur yang benar ini juga memberikan kita ajakan, dikatakan tinggallah di dalam aku. Ini ada sebuah pilihan hidup, keputusan hidup bagi kita juga untuk mau melekat. Dan konsekuensi kalau kita melekat pada rantingnya, maka kita akan hidup, dikatakan kita akan berbuah. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan apabila kita tidak lepas dari batang ini, maka hidup kita, dikatakan di situ, akan dibuang keluar menjadi ranting yang kering. Kita tidak akan berbuah. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali di akhirnya ini adalah pilihan hidup kita sebagai orang percaya saat ini. Dan saya yakin ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, pasti kita merindukan hidup kita melekat dan tergantung kepada Tuhan. Kita menginginkan hidup melekat dan tergantung kepada Tuhan dan berbuah, ya, menghasilkan. Saya lebih menekankan bagaimana pertama bahwa kita melekat dulu kepada Tuhan. Ya. Ketika hidup kita melekat dan tergantung kepada Tuhan, disitulah kita akan merasakan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena kita merasakan sesuatu yang baik kepada Tuhan, firman Tuhan dikatakan, maka kita akan berbuah. Tidak mungkin kita bisa berbuah. Tidak mungkin kita akan menghasilkan sesuatu, tidak mungkin hidup kita akan merasakan suatu damai sejahtera bahkan menjadi berkat bagi orang lain apabila kita tidak merasakan dan melekat dulu kepada pokok anggur dan melekat dulu kepada Tuhan Yesus. Itu konsep saya. Ya. Karena kalau kita berbuah tanpa kita melekat kepada pokok anggur, melekat kepada Yesus, maka akan dipertanyakan hasil buah dalam hidup kita. Didasarkan pada apa? Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hari pendidikan teologi pada saat ini, ya, yang kita rayakan saat ini pada tanggal 2 Mei ini, pendidikan teologi GKE, teologi itu, ya, Theos Tuhan, logi itu dalam bahasa Yunaninya itu artinya ilmu agama, ya. Maka ini menjadi dasar yang mau ditekankan dalam sebuah pendidikan teologi. Pendidikan teologi bukan hanya dirasakan, bukan hanya diikuti bagi kami yang sekolah teologi, tapi pendidikan teologi juga bisa seluruh jemaat, pendeta, penetua, diakon belajar. Pendidikan teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ya. Maka inti dasar supaya pendidikan teologi itu sungguh-sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita mau menggantungkan hidup kita kepadanya, ya, melekat dalam Dia, maka tinggal di dalam Dia,
maka kita akan berbuah dan merasakan berkat Tuhan. Selamat Hari Pendidikan Teologi untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan ini adalah gambaran Yesus mengatakan diri sebagai pokok anggur yang benar, juga kita pahami dalam hidup kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ada pokok-pokok doa yang telah ditentukan bagi kita dalam Hari Pendidikan Teologi ini yang kita mohon dan kita doakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau menggambarkan dan menyatakan diri-Mu sebagai pokok anggur yang benar. Sebagai pokok anggur yang benar, kami adalah pengikut-Mu ranting-rantingnya, orang-orang yang percaya. Biarlah Tuhan, kami boleh menerima ajakan-Mu untuk tinggal di dalam Engkau. Tergantung hidup kami di dalam Engkau. Karena apabila kami tidak tinggal di dalam Engkau, kami tidak tergantung di dalam Engkau, maka kami menjadi ranting yang tidak berguna. Rantingnya akan dibuang, rantingnya akan dibakar. Tetapi apabila hidup kami menjadi ranting yang melekat kepada Engkau sebagai pokok hidup kami, maka kami akan menjadi ranting yang berbuah. Ranting yang menerima, rasakan segala kebaikan, kemurahan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh berbuah, juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami saat ini Tuhan berdoa bagi pengembangan pendidikan gereja Kalimantan Evangelis melalui Yayasan Pendidikan GKE yang mengelola semua lembaga pendidikan, baik itu di tingkat PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah umum dan perguruan tinggi. Pendidikan yang ada di naungan gereja kami Kalimantan Evangelis, biarlah Kau selalu memberkati Tuhan pendidikan-pendidikan yang tersebut, agar boleh tetap menyatu dan berpaut kepada Engkau. Memberkati seluruh lembaganya Tuhan, memberkati serana dan prasarananya, memberkati orang-orang yang mengelola di dalam yayasan tersebut, agar diberikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sebuah visi dan misi untuk bagaimana caranya mengembangkan pendidikan di gereja kami Kalimantan Evangelis dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi praktisi pendidikan, baik itu dosen, guru, serta pelajar, mahasiswa, dan semua bergerak yang di bidang pendidikan, agar semakin teguh dan kuat dalam pelayanannya di lembaga pemerintahan maupun swasta. Tuhan memberkati mereka, agar mereka juga Tuhan teguh dan punya kekuatan untuk boleh ada dalam pendidikan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi penyebaran virus corona COVID-19 melalui tim gugus, dokter, tenaga medis, juga relawan, di mana saat ini Tuhan 1 tahun lebih kami terus berada dalam wabah ini. Bagi kami kekuatan kami hanya Engkau. Biarlah Kau memberkati juga Tuhan seluruh tim gugus, dokter, tenaga medis, relawan yang terus juga berjuang sampai saat ini untuk menghentikan adanya wabah ini. Berkati bangsa dan negara kami juga Tuhan dalam upaya-upaya yang mereka lakukan, bahkan proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Agar proses vaksinasi ini juga Tuhan boleh berjalan dan dirasakan semua orang di bangsa negara kami yang mereka berhak untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan di tempat kami ini, Provinsi Kalimantan Tengah. Kau juga memberkati mereka dan hikmat dan kebijaksanaan. Segenap pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan, kuatkan pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan di tempat kami ini untuk menghadapinya dan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Secara khusus Tuhan kami berdoa juga Tuhan bagi musibah yang baru saja melanda bangsa negara kami ini, yaitu tenggelamnya kapal selam Menggala 402. Bagi seluruh keluarga
yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Dan Tuhan tetap memberikan mereka pengharapan dalam iman dan percaya mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi program Majelis Sinode Resort Jemaat yang ada di gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Kau memberkati seluruh program-program baik itu tingkat Sinode Resort Jemaat kami dalam kehidupan kami saat ini, agar program tersebut boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Sinode Umum Gereja kami Kalimantan Evangelis yang ke-24 yang dilaksanakan di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Juga Kau memberkati persiapan segala sesuatunya Tuhan, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana teknis dan caranya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi seluruh panitia dan siapapun Tuhan yang memikirkan untuk kelangsungan acara Sinode Umum tersebut, dan kekuatan kesehatan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami saat ini yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah mereka masing-masing. Bagi Ibu Polonia yang saat ini dalam keadaan kurang sehat di rumah Tuhan, dan bagi jemaat kami tidak mampu kami sebutkan satu persatu mereka dalam sakit penyakit mereka, dalam pergumulan mereka. Di sini kami berdoa untuk mereka Tuhan, kepadamu dan menyerahkan mereka Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan mereka, biarlah Engkau yang menjamah mereka, biarlah Engkau yang memberikan mereka iman, keteguhan, pengharapan untuk tetap sabar dan kuat dalam setiap apapun kehidupan mereka, pergumulan hidup, tantangan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran, bersuka cita. Biar semuanya itu ada anugerah dan berkat-Mu dalam hidup mereka, dan membuat mereka terus Tuhan punya pengharapan iman kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu saat ini yang beribadah Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan di minggu yang akan kami hadapi. Baik jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara streaming di rumah mereka masing-masing. Baik yang mengikuti ibadah secara siaran tunda, Tuhan berkati hidup kami satu minggu yang kami hadapi ini. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati masa depan anak-anak kami Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak kami, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun belum mendapatkan pekerjaan, dan seluruh kehidupan pergumulan mereka kami serahkan semuanya dalam tangan dan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih, inilah doa kami dan permohonan kami, yang hanya kasih sempurnakan lewat doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah daripada yang jahat. Kalau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan ini hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Bagi nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Sebelum persembahan kita
kumpulkan, mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup karena berkat Tuhan. Kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197 dan seterusnya sampai selesai persembahan kita terkumpulkan. Besarlah untungku. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, adanya hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Tak bersungut terkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besar untungku, benar-benar kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Sang Gembala Gereja yang telah memberkati pelayan gereja Kalimantan Pangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKE yang misioner. Panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun melakukan kehendak Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin.